pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu ada dua. Yang pertama kita bahas hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 sama seperti yang di SMP, sudah pernah dibahas. Jadi jumlah arus yang masuk, I itu arus, jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Contohnya dilihat, yang bagian kiri rangkaian ini adalah rangkaian seri. Yang ini adalah rangkaian paralel. Nah, lihat, I adalah arus. Saat arus dari rangkaian atau arus dari baterai ini ya, ini masuk ke lampu berjumlah I1, maka saat keluar di sini karena tidak ada titik cabang, maka besarnya yang keluar pada I2 juga jumlahnya sama. Misal ini 2 ampere, di sini akan dapat 2 ampere. Di sini juga akan dapat 2 ampere. Maka kemarin kita belajar bahwa saat seri arusnya sama, karena itu tadi hukum Kirchhoff. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Seperti itu. Berbeda dengan ini paralel. Kalau paralel kan kemarin kita bahas adalah dia sebagai pembagi arus ya. Karena di sini dilihat ada arus rangkaian yang masuk itu adalah I1 ke titik percabangan ini. Ya, ini ya titik cabangnya ya. Arus yang masuk adalah I1. Yang keluar dari titik cabang siapa, Bu? Yang keluar dari titik cabang adalah I2 dan I3. Sesuai dengan hukum Kirchhoff, jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Maka I1 yang masuk adalah I1, yang keluar adalah I2 dan I3 di jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi kalau di sini 5 ampere, maka di sini bisa menjadi 2,5 ampere, 2,5 ampere. Kemungkinan bisa ini 2 dapat 2 ampere, ini 3 ampere. Atau sebaliknya 3 ampere atau 2 ampere, tergantung dari besar hambatan yang ada pada masing-masing lampu. Jadi di sini 10, keluarnya nanti kalau misalkan sudah dijumlah antara I2 dan I3, hasilnya juga 10. Bagaimana kalau misalkan masuk ke titik cabang seperti ini? Ya sama. Ya, sudah cukup ya. Ya, Ibu tambahkan. Jadi kalau misalkan I2 ya, ke titik cabang yang kedua. Jadi kan ini kan arahnya menuju titik cabang, berarti ini adalah arus yang masuk, I3 juga arus yang masuk. Maka nanti di sini I3 yang masuk, siapa lagi temannya? Ada I2 ya, I2 dan I3 itu sama dengan I4, karena yang keluar dari titik cabang atau menjauhi titik cabang adalah I4. Jadi di sini 10, di sini juga 10. Ini dijumlah juga 10 ampere, seperti itu. Ya, untuk yang kedua kita akan membahas hukum Kirchhoff 2. Sigma E ditambah sigma R sama dengan 0. E itu ini GGL baterai, R itu adalah hambatan luar. Ya, untuk ini Ibu tidak memberi hambatan dalam karena ditugas hanya hambatan luar seperti ini. Nah, untuk ini panahnya ini apa, Bu? Maksudnya ini loop. Loop itu untuk alur listriknya, arah arusnya nanti seperti apa. Nah, nanti kalian bebas menggunakan untuk searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Untuk sementara ini Ibu beri yang berlawanan jarum jam persis seperti contoh. Cuman beda ini ya bentuknya ini bentuk rangkaiannya. Nah, yang perlu dipahami adalah E. E nanti bisa positif dan negatif. Kapan Bu positif, kapan Bu negatif? Positif itu saat anak panah ini pertama kali ya dilalui oleh loop, itu adalah yang ini. Yang positif ya. Positif itu adalah yang garis panjang. Jadi kalau ketemu kutub positif baterai pertama kali, maka nanti nilai E-nya plus. Tapi kalau pertama kali yang ditemui oleh anak panah ini adalah yang kutub negatif, maka dia minus. Nah, jika ini yang ditanya adalah arus rangkaian, I ya langsung ya, I-nya I rangkaian berapa? Maka nanti kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, sekarang kita mengisi dengan sigma E-nya. E-nya di sini ada 2. Oke, kita mulai startnya dari sini ya. Bebas mau startnya dari mana, kita ikuti dari sini saja. Nah, ini anak panahnya saat pertama kali ketemu untuk baterai yang 12 volt, sekalinya yang dia temui pertama kali adalah yang kutub positif. Maka nanti nilainya di sini plus 12 volt. Nah, lalu dia jalan lagi, sekalinya ketemu dengan kutub berapa? Kutub yang mana? Negatif atau positif? Oh, ketemu pertama kali ada kutub negatif, bukan positif. Maka di sini nilainya minus 6. Kasih kurung. Baru ditambah I dikalikan R-nya berapa di sini? Ada 3. Ada 4, ada 2, ada 4. Berarti tinggal dijumlah. Kenapa dijumlah? Karena seri. 4 tambah 2 tambah 4 sama dengan 0.
Nah, di jumlah hasilnya berapa? Hasilnya 12 kurangi 6 berapa? 6. Ditambah 4 tambah 2 tambah 4 hasilnya berapa? 10. 10 kali I berarti 10I. 10I sama dengan 0. Maka 10I sama dengan minus 6. Maka I sama dengan minus 6 per 10. I hasilnya minus 0,6 ampere. Nah, jadi kenapa minus? Berarti saat kita mengikuti arah arus loop yang seperti ini, maka nanti kita harus tetap konsisten menggunakan minus. Atau kalau ingin mengubah menjadi positif, itu tinggal dibalik aja loopnya. Loopnya harusnya kalau ingin positif, jadi I sama dengan ya, arus itu harus nilainya positif 0,6 ampere. Tapi nanti loopnya bagaimana, harus seperti apa? Harus searah jarum jam. Jarum jam ya, jadi jangan bingung nanti, yang penting arah loopnya kalian harus konsisten, dan harus konsisten juga dengan hasilnya. Saat menggunakan loop yang berlawanan jarum jam, sekalinya nilainya negatif, ya sudah ikuti saja negatif terus nanti saat mencari tegangan jepit dan lain sebagainya, dan beda potensial ya. Kalau kita awalnya menggunakan loopnya searah jarum jam, nanti hasilnya apa? Positif ya, tapi kita harus konsisten menggunakan loop yang kita gunakan, dan hasil arus yang kita peroleh. Atau mau diganti juga boleh ya, diganti langsung arahnya, diganti searah jarum jam, terus kita menggunakan arus yang positif.